Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat yang sempat hadir ya pada tuweb kedua kali ini. Perkenalkan nama Selamat saya, Pak. ya, perkenalkan nama saya Muhammad Taqwa. Saya adalah tutor online untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sambil menunggu temannya, ya, kita lanjut saja materi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa materi yang sempat saya bawakan untuk web kedua kali ini. Yang pertama itu cara menggunakan R dan R Studio, kemudian sedikit mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data, dan kita akan mengambil data nantinya berdasarkan dari materi yang ada di e-learning ya. Kemudian penyajian data serta transformasi data dan bentuk-bentuk transformasi data. Sebenarnya jika adik-adik mahasiswa ataupun sudah mengerjakan tugas, sebenarnya pada dasarnya itu sudah bisa menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data serta penyajian data. Meskipun ada sebagian yang masih memanfaatkan aplikasi R, tidak semuanya menggunakan aplikasi R Studio. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit memperkenalkan apa sih itu R dan R Studio, dan mungkin nanti bisa dikomparasi di mana plus minusnya atau kelebihan dan kekurangan dari setiap aplikasi tersebut. Jadi awalnya pada dasarnya kita sudah pernah biasa menggunakan misalkan Microsoft Excel ya, seperti yang ada di tampilan slide itu. Lalu kalau kita persepsi ya, mengingatkan kembali, ada terkadang beberapa formula yang digunakan ya, ketika kita ingin menghitung misalkan jumlah dan lain sebagainya rata-rata. Nah, apakah rumus-rumus tersebut juga berlaku atau coding tersebut kita bisa gunakan juga di kedua aplikasi itu? Itu yang sekedar mengingatkan kembali. Lalu bagaimana aplikasi R dan R Studio yang akan digunakan pada perkuliahan analisis dan visualisasi data ini? Apakah formula dari Microsoft Excel itu juga bisa digunakan? Sekarang untuk memahami pertanyaan tersebut, mari kita lihat di slide berikutnya. Oke, pada dasarnya R ya tampilannya seperti ini ya, R GUI. Jadi dia memiliki beberapa menu, yaitu menu file, menu edit, menu miss, menu package, menu Windows, dan menu help. Masing-masing menu itu ada fungsinya tersendiri. Yang menjadi kadang problem ketika kita menulis coding atau perintah di R, itu untuk mengedit, misalkan ada perintah atau coding yang salah, itu agak ribet. Ya. Jadi terkadang saya biasanya untuk menganalisis data, beberapa coding, misalkan tentang statistik dan lain sebagainya, itu lebih cenderung menggunakan RStudio. Misalkan seperti ini, kita menggunakan operasi sederhana seperti di materi praktikum, ya, praktikum yang ada di aktivitas belajar di e-learning UT. Itu misalkan 1 tambah 5 ya langsung bisa diketik di konsol sini, misalkan di R, kemudian max mencari nilai maksimum di antara angka-angka 1, 4, dan 7, itu terlihat adalah angka 7. Kemudian penamaan, misalkan kita menamakan data untuk beberapa angka numerik ya, kemudian kita mencari standar deviasinya dengan perintah coding SD, itu menghasilkan nilai sekitar 9, sekian. Begitupun untuk misalkan data frame atau data tabel ya, kita bisa juga submit ya. Nanti mencari standar deviasinya juga bisa kita lakukan.
Begitupun dengan plotting, jadi menggambar juga bisa, mulai dari plot 2 titik tertentu, misalkan ada beberapa 3 titik, maupun menggambar yang lain sebagainya. RStudio. RStudio ini umumnya inilah yang saya gunakan ya untuk mata kuliah analisis dan visualisasi dasar. Kenapa? Karena di bagian RScript-nya itu ya, nanti saya tampilkan, itu lebih cenderung bisa kita lakukan editing jika ada kesalahan dalam penulisan atau error dalam penulisan perintah ya. Jadi dia memiliki kelebihan di situ di bagian R script-nya, beda dengan R tadi yang terkunci ya. Tidak bisa kita edit, misalkan ada kesalahan, maka kita harus ulang mengetik atau menulis ulang dari coding yang ada. Di sini cara menggunakannya ada dua. Bisa menggunakan yang konsol seperti yang ada di R, dan bisa menggunakan yang R script ya, dengan mengetik menu file, new file, dan R script. Ya, tentunya ketika kita sudah memerintahkan atau akan menganalisis suatu data dengan menggunakan perintah di R script, itu cara menjalankan programnya yaitu dengan kita drag dulu ya. Misalkan di sini dicontohkan di gambar itu ada beberapa perintah, kita sisa drag, kemudian kita klik yang bagian run di sebelah kanan atas di bagian R script. Nanti secara otomatis dia juga akan tercopy perintahnya dengan jawabannya di bagian konsol. Kecuali nanti untuk perintah plot gambar itu akan muncul di bagian sebelah kanan bawah. Oke, di sini saya contohkan beberapa perintah seperti yang ada di aktivitas belajar praktikum ya. Ada perintah operasi sederhana ya, sampai ke standar deviasi untuk data tabel sama seperti di R tadi. Tentunya jika kita menggunakan misalkan untuk menganalisis pemusatan data ya, misalkan mencari rata-rata, mencari modus, dan mencari median, itu juga bisa kita lakukan di RStudio ya. Jadi misalkan kita punya data secara numerik ya, tentu kita namakan dulu datanya. Misalkan di sini saya namakan dia sebagai data, boleh namanya ini tergantung kita ya, boleh kita rubah ya, terserah yang mana yang kita inginkan. Yang penting ketika akan perintah analisisnya sesuai dengan penamaan yang kita misalkan di awal. Ya, di sini saya misalkan contohnya itu untuk data yang seperti yang ada di modul itu, ya, materi yang ada di aktivitas belajar untuk materi ukuran pemusatan data, misalkan saya namakan dia sebagai data. Kemudian datanya kita input seperti ini. Untuk mencari rata-rata, saya kira semua sudah paham ya, karena sudah mengerjakan tugasnya dengan perintah min. Kemudian untuk mencari modus ya, dengan perintah mode. Kemudian untuk mencari median itu dengan perintah median. Kemudian penamaan dari data-data tadi kita masukkan sesuai yang kita namakan. Yang perlu diperhatikan, penamaan di sini juga sangat sensitif, jadi jangan sampai misalkan salah satu hurufnya itu ya ada kesalahan atau apa, tentu nanti akan muncul error di bagian konsol atau tidak akan ada analisisnya. Kemudian untuk ukuran penyebaran di sini dicontohkan ada rentangnya ya, range-nya. Kemudian ada variansinya, ada standar deviasi,
ada koefisien keragaman. Ya. Jadi khusus untuk koefisien keragaman, karena rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata, maka kita harus formula ya, buat sendiri rumusnya sesuai dengan yang ada di materi. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat di aplikasi RStudio. Kebetulan saya sudah ketikkan codingnya beberapa yang akan saya jelaskan di sini. Oke, jadi seperti yang dicontohkan tadi, misalkan 1 tambah 2, sisa kita drag, kemudian kita run. Kemudian mencari nilai maksimum dari beberapa data, ya akan muncul jawabannya di bagian konsol. Begitupun di penginputan tadi, ya data, misalnya kita asumsikan ini sebagai variabelnya bernama data, kemudian kita mencari standar deviasinya dengan perintah SD dan penamaan variabelnya, kita akan bisa memperoleh hasil seperti ini. Kemudian untuk data tabel, kita namakan di sini data frame sesuai yang di modul atau di materi di aktivitas belajar. Kita run untuk mencari. Tentu yang perlu diperhatikan di sini adalah penamaan. Jangan sampai ada kesalahan. Oke, akan muncul standar deviasinya 3,06. Oke, kemudian tadi ukuran pemusatan ya. Mencari nilai rata-rata dengan perintah min atau sasaran. Oke, muncul nilai rata-ratanya 12, kemudian modusnya dengan perintah mode. Meskipun nanti ada package tertentu yang bisa langsung menampilkan semua ya data statistik secara umum. Nah, di sini yang muncul itu cuma numerik. Kenapa? Karena masing-masing dari angka yang kita namakan dengan nama variabel tadi memiliki frekuensi sama satu. Jadi tidak memiliki modus. Ya. Kemudian kita cari nilai tengah atau mediannya. Oke. Nilai tengahnya itu 11, oke. Sedangkan untuk ukuran penyebarannya, ya, kita lihat nilai maksimum dikurangi nilai minimum, rentangnya itu adalah 23. Ya. Kemudian variansinya dengan perintah var itu 79,28. Kemudian standar deviasi, perintahnya sama tadi. 8,9. Kemudian koefisien keragaman atau CV, di sini kita buat rumus tersendiri. SD, standar deviasi dibagi nilai rata-rata, kemudian dikali dengan 100. Oke, kita bisa buat ya dulu. Kita run, kemudian kita run lagi CV. Menampilkan datanya. Ternyata setelah dianalisis, ya, koefisien keragamannya sekitar 69,56. Oke, itu sekedar praktek langsung di aplikasi RStudio untuk kasus ukuran pemusatan dan penyebaran data. Next, untuk materi berikutnya mengenai penyajian data sesuai dengan materi praktikum itu, kita bisa buat
script-nya di AirScript dari RStudio, kemudian kita runkan ya, dengan syarat kita tulis dulu codingnya ya di bagian AirScript ya. Seperti dicontohkan itu ada plot 2.5 dan seterusnya sampai terakhir plot 1 sampai 15 dengan judulnya apa? Sebagai judulnya itu adalah grafik 1, kemudian penamahan untuk ya sumbu X itu adalah data 1, kemudian penamaan untuk sumbu Y itu adalah data 2, kemudian warna ya, warnanya itu adalah warna biru, ini bentuknya ya dan ukurannya. Saya kira ini mengenai bentuk dan ukuran itu ada penjelasannya di modul praktek. Nah, yang tampil nanti untuk penyajian data dia akan tampil di bagian RStudio di sebelah kanan bawah ya. Seperti yang dicontohkan ini di screenshot ya. Itu adalah untuk contoh yang terakhir ya. Akan muncul datanya seperti ini. Oke, selain perintah-perintah di atas yang sudah tersedia package-nya di RStudio, pada dasarnya RStudio juga memungkinkan kita untuk menginstal package-package tertentu ya, sebagai bahan tambahan ya, seperti nanti mungkin di web yang terakhir itu kan perlu package tambahan tertentu, ataukah di materi awal ini saya contohkan nanti di slide ini, misalkan untuk membuat peta tematik itu kita juga pakai package tertentu ya. Di sini dikatakan package-nya itu misalkan di RStudio itu sudah sekarang kurang lebih 7.000 package. Oke, beberapa package yang mungkin harus kita install di aplikasi RStudio untuk mata kuliah ini ada Tmap, ggplot, deployer, mice, dan scient. Oke, untuk cara menginstalnya, ya, tentunya pastikan dulu laptop Anda terkoneksi di internet ya. Pastikan terkoneksi di internet. Setelah itu di sebelah kanan bawah tadi itu ada tulisan, ada tombol package ya. Nanti di situ kita bisa klik ya installnya. Nanti akan muncul jendela seperti yang paling bawah ini, kanan bawah. Dari situ secara otomatis selama kita terkoneksi di internet, kita sisa mengetikkan nama package yang ingin kita install di kolom package. Ya, misalkan di sini dicontohkan adalah Tmap. Jadi secara otomatis nanti ketika kita menulis, nanti akan muncul juga secara default dia akan muncul bahwa oh ini yang ini saya install package Tmap yang akan saya install. Kita pilih saja Tmap, kemudian sisa kita klik install. Oke, jadi selain cara yang tadi, kita juga bisa menulis ya di bagian RScript-nya dengan perintah install package, kemudian penamaan dari package apa yang ingin kita install. Yang perlu diperhatikan ini tanda kutipnya itu harus wajib ya. Kalau tidak dituliskan maka akan terjadi kadang error dalam penginstalan. Oke, di sini saya contohkan ya, saya mau membuat peta tematik ya, peta tematik ya. Nah, saya contohkan di sini saya mau membuat peta tematik. Untuk membuat peta tematik, saya harus menginstal package Tmap ya, package Tmap. Nah, dengan perintah install Tmap, saya menginstal, kemudian saya jalankan Tmap, kemudian sumber data untuk membuat peta tematik itu saya namakan ada Word, itu sudah tersedia data itu secara otomatis di database dari RStudio. Kemudian di sini kita lihat warnanya itu adalah berwarna kuning ya, kuning. Lalu akan muncul itu
Di bagian bawah keterangan bahwa semakin kuning datanya itu bahwa menunjukkan bahwa tingkat kesenangannya, indeks tingkat kesenangan di penduduk suatu negara. Nah, jika ada data atau misalkan ada negara yang belum warna kuning, itu berarti belum ada datanya di bagian data world, ya, seperti yang kita gunakan data di sini. Oke, jadi untuk membuat peta tematik tadi kita bisa menggunakan package Tmap, ya, karena salah satu materi juga yang belum ada contohnya di bagian modul itu. Nah, materi yang ada di learning misalkan adalah membuat peta tematik. Jadi ternyata membuat peta tematik juga bisa kita lakukan di RStudio. Oke, materi berikutnya mengenai koefisien keragaman dan angka baku atau nilai standar atau Z-score biasanya di statistika dinamakan. Jadi koefisien keragaman ini adalah ukuran statistika, ya, yang digunakan untuk mengukur tingkat variansi relatif dari suatu set data. Jadi koefisien keragaman berguna dalam bidang keuangan seperti mengukur risiko investasi relatif dan pengembalian yang diharapkan, serta di bidang manufaktur mengukur konsistensi produk. Jadi kenapa dikatakan mengukur konsistensi produk? Karena makin rendah nilai keragaman berarti dia akan semakin konsisten, ya. Tidak akan terlalu jauh dari rata-rata yang biasa terjadi. Itu yang dimaksud konsistensi produk. Jadi sedangkan untuk nilai standar atau set score adalah nilai rata-rata dalam satuan standar deviasi. Jadi set score ini adalah angka yang digunakan dalam distribusi normal. Jadi materi distribusi normal itu sangat tergantung dengan nilai set score. Makanya dalam materi di aktivitas belajar itu pernah dibahas juga dulu materi mengenai set score. Karena set score inilah yang menjadi angka dalam pembuatan data distribusi normal. Oke? Menghitung di sini saya contohkan koefisien keragaman dan set score itu juga bisa kita lakukan. Misalkan dari data yang tadi penamaannya seperti ini, data seperti rumus yang tadi kita buat, standar deviasi dibagi ini dikali dengan 100. Kemudian untuk mencari angka baku atau set score itu kita bisa menggunakan perintah scale, ya. Kita bisa menggunakan perintah scale. Jadi ketika kita jalankan seperti ini akan keluar tampilannya, ya. Jadi ini untuk bagian set score adalah nilai set score untuk 10 data dari yang kita namakan dengan variabel data. Jadi ketika di set score, set score nilainya itu min 1,2 sekian. Sampai seterusnya, sampai untuk data 25, itu nilai set score-nya adalah 1,3700. Oke, seperti itu. Jadi ini juga bisa kita buat nilai baku atau set score-nya di aplikasi RStudio. Oke, lanjut. Di materi berikutnya, sebentar ya, ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Di bagian transformasi data, ya. Ini ya materi di bagian aktivitas 5, ya. Aktivitas belajar 5 dan 6. Jadi transformasi data itu adalah proses mengubah format, struktur nilai data untuk mempermudah analisis atau memenuhi persyaratan tertentu dari suatu aplikasi atau suatu sistem. Jadi data itu dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan asumsi digunakan untuk kebutuhan analisis statistik dan model prediktif tertentu. Lalu kapan kita lakukan transformasi data? Ya, ada beberapa syarat, ya, untuk mengatasi kemiringan atau skewness, ya, jika data
distribusi kita tidak simetris ya. Misalkan transformasi yang biasa digunakan itu logaritma, akar kuadrat, dan kuadrat. Untuk memenuhi asumsi normalitas atau distribusi normalitas. Jadi beberapa uji statistik ya. Misalkan uji beda, uji T ya. Uji beda dua kelompok, regresi dan ANOVA itu harus memenuhi salah satunya asumsi normalitas ya. Kemudian mengatasi heterokedasitas. Jadi data residual itu adalah data prediksi dikurangi data sebenarnya ya. Jadi ketika data residualnya itu misalkan mengikuti garis normal, tidak terlalu jauh dari data aslinya, nah, itu berarti datanya tidak heterokedasitas. Tapi ada kemungkinan data itu, ya misalkan kita gunakan di analisis regresi, itu bisa terjadi heterokedasitas. Makanya untuk bisa tidak terjadinya data heterokedasitas harus dilakukan salah satunya yaitu dengan transformasi data, misalkan transformasi logaritma dan akar kuadrat. Kemudian untuk melihat hubungan linearitas ya. Kemudian mengatasi data pencilan atau outlier ya. Terkadang ketika kita mengumpulkan berbagai data, kadang ada satu data yang terlalu tinggi jauh dari sekelompok data, ataukah sebaliknya datanya bisa mungkin terlalu rendah jauh dari data-data pada umumnya. Itu bisa terjadi. Kemudian untuk normalisasi, standarisasi itu juga bisa dilakukan transformasi data. Kemudian transformasi data kategorik ya, misalkan ya, kita mau rubah misalkan pemodelan ya untuk menjadi data numerik. Misalkan kan terkadang data-data kita misalkan menganalisis jenis kelamin ya, mungkin kita bisa mengubah menjadi data numerik, misalkan laki-laki kita umpamakan 1, perempuan kita umpamakan 0, atau sebaliknya bisa 1, 2. Tergantung pendefinisian kita nanti di saat kita mau menganalisis data. Lalu apa tujuan transformasi data? Ada 4 tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas data, artinya memperbaiki atau membersihkan data agar terbebas dari kesalahan atau inkonsistensi. Kemudian untuk adanya normalisasi, jadi menyesuaikan data ke dalam skala yang sama ya. Kemudian memfasilitasi analisis, artinya menyiapkan data dalam format yang lebih cocok untuk analisis statistik ya. Kemudian integrasi data ya. Jadi kita bisa menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Lalu apa sih itu normalitas ya? Selama ini disinggung-singgung di slide sebelumnya bahwa syarat normalitas. Apa itu sebenarnya normalitas? Jadi normalitas itu asumsi yang sangat penting dalam teknik statistika yang menyatakan bahwa data harus mengikuti distribusi normal. Artinya mengikuti distribusi Gaussian. Jadi distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang simetris berbentuk lonceng dengan bercirikan nilai min dan standar deviasi tertentu. Jadi dia berbentuk lonceng ya. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari distribusi normal itu kadang sangat banyak ya dalam kehidupan fenomena sehari-hari. Nah, misalkan kita ke dalam kelas ya, dalam kelas. Tentu misalkan nilai tertentu pada mata pelajaran misalkan matematika. Tentu dari misalkan dicontohkan ada 30 orang siswa dalam satu kelas. Tentu tidak semua siswa memiliki nilai tinggi. Misalkan dalam satu ujian semuanya memiliki nilai tinggi. Kemudian juga tidak semuanya paling kecil atau rendah. Ya, yang paling banyak tentu biasanya adalah yang sedang-sedang. Ya, sedang-sedang. Makanya dia berbentuk lonceng. Ya, artinya nilainya secara umum di tengah. Ya, jadi ataukah misalkan yang kategori misalkan kemampuannya, misalkan kemampuan matematikanya yang tinggi, itu tidak semuanya pasti dalam satu kelas
semuanya nilai kemampuan matematikanya tinggi. Begitupun dengan misalkan kemampuan misalkan di mata pelajaran lain, pasti cuma ada beberapa orang yang memiliki nilai tinggi, mungkin ada juga yang sangat rendah, tapi dominan pasti berada di kategori sedang, ya. Pada umumnya seperti itu. Itulah kenapa distribusi normal fenomenanya itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kadang distribusi normal itu wajib digunakan untuk uji statistik, ya, seperti itu. Nah, di sini dicontohkan uji T atau uji beda, ya. Baik yang misalkan beda ya post test saja, nah, boleh juga yang pretest post test boleh, atau misalkan one post test only itu juga bisa kita gunakan uji T. Untuk ANOVA yang lebih dari 2 kelompok boleh, dan regresi linear juga itu untuk data residu juga harus mengikuti distribusi normal. Oke, di sini dikatakan mengapa normalitas itu penting, ya. Pertama, untuk inferensi statistik, jadi menarik kesimpulan dari data statistika atau analisis statistika, ya. Kemudian estimasi parameter, jadi menduga, ya. Kita menduga populasi bahwa dengan data dari sampel kita bisa menduga bahwa oh ternyata populasinya juga bisa sama, ya, mendekati data misalkan normal. Ketiga, untuk validasi uji hipotesis, ya. Ini uji hipotesis itu kadang ada namanya nilai p-value, ya. P-value itu adalah nilai probabilitas yang berada di bawah kurva distribusi normal. Jadi nilai nilai dari distribusi normal itu kan totalnya adalah 1, ya. 1. Dari nilai probabilitas itu kan cuma 0 sampai 1. Jadi nilai luas dari diagram distribusi normal yang berbentuk lonceng itu adalah mendekati 1, ya. Itu. Kemudian cara menguji normalitas itu ada beberapa, ya. Kalau melihat secara visual ada histogram Kiki plot, ya. Kalau misalkan melakukan dengan uji statistik dengan memanfaatkan aplikasi RStudio atau R, itu bisa ada uji Shapiro, ya. Ini uji Shapiro dari beberapa riset, Anda bisa nanti cari jurnal. Uji Shapiro itu disarankan jika misalkan sampelnya itu kurang dari 30, ya. Jadi gunakan uji Shapiro. Jika sampelnya itu 30, biasa kadang digunakan Kolmogorov, Anderson, dan Jarty-Berda. Itu bisa kita gunakan uji seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih bentuk-bentuk transformasi data itu? Ya, jadi di materi itu, ya, sesuai buku itu ada 2 yang dibahas, meskipun tidak cukup 2, ya, bisa lebih macam-macam transformasi. Ada transformasi logaritma dan transformasi pangkat. Oke, lalu apa itu transformasi logaritma, ya? Jadi transformasi logaritma adalah metode transformasi data untuk mengubah data dengan menerapkan fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma itu saya kira sudah dipelajari waktu dulu di SMA, ya. Transformasi ini digunakan untuk distribusi data yang terlalu miring, ya. Dia terlalu squid. Adapun tujuannya itu mengurangi kemiringan atau squeakiness, menstabilkan variansi, memperkecil rentang data, dan memperbaiki hubungan linear. Lalu ada beberapa jenis-jenis transformasi logaritma. Sini dibahas, yaitu ada logaritma natural, biasa disingkat LEN, ya. Kemudian logaritma berbasis 10 maupun berbasis 2. Jadi ketika data karena ada transformasi berarti ada perubahan nilai, ya. Jadi tidak akan sama nilai dalam satuan pada skala normal dengan ketika ditransformasi, ya. Hati-hati di situ jika melihat nanti data dari transformasi logaritma. Selain itu, transformasi logaritma ini tidak bisa kita gunakan untuk
angka atau data yang memuat nol dan negatif. Jadi kita harus memodif mungkin dengan merubah menjadi fungsinya, mungkin ditambahkan dengan beberapa angka satuan dan lain sebagainya. Oke, ini dicontohkan ya seperti yang di aktivitas belajar 6 itu. Codingnya ada misalkan income ya untuk datanya itu, kemudian kita beri penamaan, misalkan penamaannya itu log income, artinya transformasi nanti untuk logaritma dari data awal income. Nah, itu adalah data yang setelah ditransformasi, penamaannya adalah log income. Kemudian perintah coding berikutnya ada perintah var and throw. Jadi ini perintah untuk menampilkan grafik, nanti di sini ada dua, bisa langsung berdampingan ya. Jadi dengan perintah itu atau coding itu nanti kita bisa membandingkan data sebelum ditransformasi dan data setelah ditransformasikan. Kemudian kita sisa buat histogramnya. Nanti akan terlihat ya. Untuk yang sebelum ditransformasi itu berbentuk biru yang ini. Kemudian yang setelah ditransformasi datanya yang hijau. Oke. Selain misalkan di sini kan dicontohkan perintah untuk logaritma natural. Jadi selain untuk perintah logaritma natural, kita bisa menggunakan perintah ini. Saya tambahkan sedikit materinya. Ini tidak ada di buku atau di materi yang ada di learning. Itu dengan perintah log2 income itu nanti transformasi logaritma berbasis 2. Untuk log 10 itu berarti transformasi berubah menjadi data log 10 ya. Logaritma berbasis 10. Nah, dari sini kita bisa lihat data sebelum ditransformasi itu tidak kontinu ya, tidak kontinu. Artinya ada satu data yang hilang ya. Sedangkan ketika kita transformasi secara logaritma, ini data sudah terlihat dia jadi kontinu, dan ini bisa kita analisis misalkan untuk mencari ya nilai rata-ratanya seperti yang saya contohkan di sini. Saya mau mencari karena datanya itu kurang dari 30, saya gunakan perintah Shapiro test ya, Shapiro test baik untuk yang data sebelum ditransformasi dan yang telah ditransformasikan. Saya perlihatkan dulu hasilnya setelah kita jalankan di aplikasi RStudio. Oke, kita lihat untuk data RStudio. Baik, terlihat di sini ya. Saya jalankan dulu untuk perintah income kan. Oke, kemudian tadi untuk data ditransformasi dengan transformasi logaritma natural untuk data income, kita namakan dengan variabel log income. Jadi sudah saya buat, kita run. Oke, sudah tertulis di sini. Nanti di sini kita bisa lihat, di sini sudah muncul log income dan income, berarti datanya sudah tersimpan. Kemudian kita lihat untuk perintah nanti. Untuk diagramnya termuat 2. Oke. Sekarang kita bisa buat perintah dengan perintah histogram. Untuk datanya kita data income, berarti data sebelum ditransformasikan. Kemudian main, ini perintah untuk judul ya. Penamaan untuk sumbu X namanya pendapatan. YLab itu penamaan untuk sumbu Y itu namanya frekuensi.
Kemudian ini warnanya itu adalah berwarna biru, sedangkan garisnya berwarna hitam. Ya, itu perintah codingnya. Sekarang kita coba jalankan. Ya. Oke, kemudian kita run. Oke, sudah terlihat hasilnya sama persis di slide tadi. Kemudian untuk data setelah kita lakukan transformasi, tentunya di bagian sini data yang kita gunakan bukan lagi data income, tapi yang log income, yaitu data setelah kita transformasikan dengan transformasi logaritma natural. Ya. Yang berbeda di sini penamaan judulnya tentu setelah transformasi, kemudian penamaan sumbu X yaitu logaritma pendapatan, dan penamaan sumbu Y-nya itu frekuensi, kemudian warnanya dia mau yang berwarna hijau. Oke. Oke, dari sini terlihat hasilnya sama persis dengan yang di slide. Kemudian kita lihat yang uji normalitasnya ya. Baik untuk data income dan log income. Oke, terlihat untuk data income ya, dengan bentuk histogram yang seperti ini, nilai p-value-nya itu adalah 0,011. Ya. Nilai ini lebih kecil dari kadar standar yang kita gunakan. Ya. Biasa signifikansi, taraf signifikansi yang umumnya digunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari nilai standar signifikansi yang kadang biasa kita gunakan 0,05, artinya data untuk yang income awal sebelum kita transformasikan itu datanya tidak berdistribusi normal ya. Karena nilai v-value-nya itu lebih kecil dari 0,0. Nah, sedangkan setelah kita lakukan uji normalitas untuk data yang setelah kita transformasikan, ini hasilnya 0,2. Nah, berarti ini lebih besar dari 0,05, yang artinya data yang setelah ditransformasikan itu berdistribusi normal. Dan data artinya data ini bisa kita lakukan uji statistik. Ya, seperti itu. Nah, ini juga terlihat dari histogram ya. Histogram dari dua data yang satu tidak kontinu, ya, yang satu kontinu. Ya, oke. Dari situ terlihat untuk yang pertama yaitu transformasi logaritma dengan memanfaatkan aplikasi RStudio. Baik, kita lanjut ke transformasi yang kedua atau yang terakhir, yaitu transformasi pangkat ya. Transformasi pangkat. Jadi transformasi pangkat di sini adalah metode transformasi dengan mengubah data ya dengan menerapkan fungsi eksponensial. Jadi kita menggunakan fungsi eksponen ya. Transformasi ini berguna hampir sama dengan transformasi logaritma, yaitu untuk data yang tidak simetris ya. Dan di sini ada tambahan untuk variasi juga yang tidak seragam atau terkena dengan istilah heterokedasitas. Ya. Tujuannya ada 3, mengurangi spinach atau kemiringan, ya, yang miring terlalu miring, tidak simetris ya, bisa miring kiri atau miring kanan dari distribusi yang sudah dibuat dari suatu data. Kemudian menstabilkan variasi serta membuat hubungan linear ya. Seperti tadi ya, seperti tadi data yang income itu dia kan tidak bisa terlihat hubungan linearnya untuk sebelum yang ditransformasi. Kenapa? Karena ada data yang hilang ya, dia tidak kontinu ya. Jadi dengan menggunakan transformasi berarti datanya itu bisa kontinu. Oke, jenis-jenis transformasi pangkat di sini dicontohkan di sini ada 4, baik yang kuadrat, akar kuadrat, pangkat
3 dan akar pangkat 3. Kasusnya sama, jadi tentu setelah ditransformasi skala ya, satu skala ketika tidak ada transformasi itu akan berbeda dengan satu skala ketika setelah ditransformasikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan sama yaitu tidak ada nilai 0 dan negatif dari angka atau data yang ingin kita analisis ya, atau kita transformasi dengan perintah transformasi pangkat. Oke, di sini dicontohkan sama persis dengan yang ada di aktivitas 6 ya. Itu misalkan ada penamaannya itu adalah data ya. Itu ada 1 2 3 sampai 10. Kemudian kita akan cari transformasi kuadratnya ya. Nah, kita namakan datanya dengan data baru dengan nama data square ya. Nah, kemudian perintah untuk melakukan transformasi karena kita mau transformasi kuadrat tentu penamaan datanya ini bisa kita kuadratkan ya, perintah berpangkat 2. Kemudian ini perintah untuk menampilkan nanti grafik histogramnya 2 langsung. Kemudian nanti sisa kita lihat perbandingan histogramnya sebelum transformasi dan setelah ditransformasikan. Oke, jadi selain dengan data kuadrat seperti yang tadi ada 4, jadi perintahnya itu terkadang di sini penamaannya boleh nanti misalkan kalau mau mencoba ya data square root itu tidak harus penamaannya seperti itu tapi boleh terserah namanya nanti apa tapi di sini saya contohkan misalkan dengan nama data square root. Perintah untuk akar pangkat 2 ini sqrt boleh tapi boleh juga nanti kita namakan data berpangkat 1/2 boleh ya, boleh. Jadi tidak harus namanya square, perintahnya itu sqrt ya. Tapi di sini boleh juga nanti berpangkat dalam kurun 1/2 boleh sama. Kemudian untuk misalkan data pangkat 3 sini saya namakan misalkan variabelnya data kubik ya, tapi Anda boleh mengganti ya terserah. Kemudian data root kubik, misalkan akar pangkat 3, ini tentu pangkatnya berpangkat 1/3. Itu boleh Anda coba ya, nanti misalkan kalau ada waktu ingin mencoba di aplikasi RStudio boleh. Tapi di sini dicontohkan sesuai di model di aktivitas belajar 6 itu cuma untuk transformasi data yang kuadrat. Nanti setelah kita analisis, akan terlihat datanya seperti ini. Untuk yang pertama, terlihat ya dia kontinu, ya, tapi bentuknya itu datar. Ya, jadi sulit untuk kita analisis, ya, karena masing-masing memiliki nilai frekuensinya bagaimana. Sama ya, misalkan 1, frekuensinya muncul 1 kali, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lakukan transformasi, itu sudah terlihat hubungannya ya. Kalau seperti ini datar saja, tidak terlihat apa sih pengaruh variabel X dan terhadap variabel Y. Ya. Itu cuma muncul seperti balok yang tersusun. Ya. Sekarang kita coba praktek langsung di RStudio-nya apakah menghasilkan histogram yang oke. Kebetulan di sini saya sudah ketik perintahnya, penamaannya data. Oke. Saya sisa run. Kemudian saya namakan untuk yang data yang ditransformasikan pangkat 2, ya, kita namakan data square, bisa kita run. Oke, kemudian perintah untuk histogramnya bisa tampil langsung berdua. Oke, ya langsung. Untuk perintah histogram sebelum, ya tentunya di sini sumber datanya itu adalah data, ya. Sedangkan untuk setelah yaitu data setelah kita transformasikan dengan tadi kita namakan adalah data
square. Makanya di sini diperintah untuk setelah itu di bagian bawah data square. Kemudian judulnya tentu berbeda, ada yang data sebelum transformasi, ya. Kuadrat, ada data setelah transformasi kuadrat. Oke, jadi sumbu X-nya kita namakan data, misalkan untuk yang setelah kita namakan data kuadrat. Sumbu Y-nya frekuensi, dan sumbu Y untuk yang setelah juga bernama frekuensi. Pewarnaannya supaya kita bisa bedakan data yang sebelum warna biru dan data yang setelah transformasi kuadrat berwarna hijau. Oke, sisa kita coba jalankan. Oke, seperti itu. Tampil datanya sama persis dengan yang kita sudah tampilkan di slide. Oke, seperti itu ya. Sudah terlihat bagaimana bentuk grafik ya sebelum dilaksanakan transformasi kuadrat dan setelah dilaksanakan transformasi kuadrat. Tentu akan terlihat ya bagaimana relasinya ya. Untuk melihat misalkan korelasi akan lebih mudah melihat bentuk yang berbentuk seperti ini. Nah, untuk uji normalitasnya juga bisa kita lakukan dengan perintah Shapiro karena ini cuma 10 data. Boleh perintahnya nanti codingnya Shapiro baik untuk yang data sebelum ditransformasi dengan penamaan data dan Shapiro untuk data yang setelah ditransformasi kuadrat dengan nama Shapiro test data square. Itu juga bisa kita lakukan. Ya. Saya kira itu materi yang ingin saya ajarkan di bagian 2 ya untuk pertemuan kali ini. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk yang hadir, ada 2 orang ya yang kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk read read now siapa ini? Wawan dan Diki ya. Diki Wahyudi, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Ya. Oke. Untuk Pak Diki bagaimana? Apakah ada? Oke, kalau enggak, nanti materinya itu saya nanti tautkan atau saya tambahkan di bagian aktivitas 6. Jika ingin belajar ulang, ya, silakan. Kemudian juga rekamannya dari video ini, siapa tahu bahwa teman-temannya yang belum sempat hadir ya, pada kesempatan kali ini juga bisa belajar ulang. Kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, saya kira cukup ya untuk pertemuan TUET ke-2 kali ini. Nanti insya Allah mungkin di sekitar tanggal 10 ya, minggu ketiga ya, nanti lagi akan ada TUET ya untuk yang pertemuan ketiga. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.